Tiba-tiba entah datang dari mana, tiba-tiba nggak tahu dari mana arahnya, sudah ada sosok Syekh Abdurrahman Wahid atau kami panggil biasanya Gus Dur sudah berada di hadapan saya dalam wujud yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa daula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat teman-teman penonton dimanapun berada, serta subscriber saya dimanapun berada, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sulit Allah permudah, yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan mendapatkan jodoh, amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan saya. Seperti biasanya saya menyampaikan kisah-kisah saya yang terjadi pada diri saya, bukan cerita palsu atau fiksi, tetapi cerita real nyata yang beberapa kali saya alami dengan masalah-masalah yang bermacam-macam. Kali ini saya akan menyampaikan sesuatu hal yang selama ini membenak di hati saya, mengganjal di hati saya, menjadi pikiran di hati saya kepada keluargaku semuanya yang menonton di acara channel saya ini. Saya akan berkisah dari awal sesuatu yang akan saya sampaikan yang terjadi pada diri saya. Suatu saat saya pernah mengadakan pengajian atau saya ikut taklim di masjidnya mendiang Tuan Syekh Abdurrahman Wahid. Pada saat itu saya itu bukan anggota pengajian tetap, saya hanya jamaah biasa. Saya coba menghadiri pengajian tersebut. Suatu ketika ada haul Gus Dur di rumah beliau, dan saya tidak pernah tahu bahwa haul Gus Dur itu dirayakan di tempat beliau, di mana saya itu pernah mengaji di masjid tersebut. Dari jamaah yang saya kenal, kebetulan jamaah tersebut adalah tetangga saya, itu mengajak saya untuk menghadiri acara haul Gus Dur. Saya lupa haul yang keberapa dan tahun berapa. Yang jelas pada saat itu banyak full mobil taksi di fullnya pada saat itu yang masih dalam keadaan lama. Lalu saya di situ karena sudah penuh tempatnya, saya nggak bisa masuk, saya di luar bersama teman saya. Saya pesan kopi kedua teman saya merokok. Saya seperti biasa ngobrol dengan teman saya, nggak ada apapun. Tiba-tiba entah datang dari mana, tiba-tiba nggak tahu dari mana arahnya, sudah ada sosok Syekh Abdurrahman Wahid atau kami panggil biasanya Gus Dur sudah berada di hadapan saya dalam wujud yang nyata. Entah itu apa saya nggak paham, tapi yang jelas beliau dengan sosoknya beliau itu hadir di hadapan saya. Saya asik-asik ngobrol dengan teman saya itu. Saya pikir itu saya biarkan, saya pikir itu halusinasi. Ternyata kedipan mata itu mengedip, tetap beliau masih ada. Kisah ini harus saya ceritakan kepada
diri saya, teman-temannya beliau yang masih hidup, ataupun para pecinta-pecinta beliau semasa hidupnya. Karena kenapa? Beban ini kalau tidak diceritakan, itu memakan penyakit di hati saya, ganjalan di hati saya. Saya tidak mau hal itu terjadi bertahun-tahun yang ada di benak saya. Bagaimanapun, saya akan secara mohon maaf lahir dan batin kepada keluarga almarhum Syekh Abdul Rahman Wahid atau panggilan Gus Dur, meminta maaf sebelum saya sampaikan cerita ini. Lalu kembali lagi ke cerita awal. Sosok beliau, Gus Dur, memberikan salam kepada saya mengembalikan salam. Lalu beliau bercerita langsung singkat padat, tolong sampaikan kepada keluarga saya agar amanat saya disampaikan. Saya tanya, ya Kiai, apa yang akan engkau katakan kepada saya, Kiai? Lalu Syekh tersebut mengatakan, aku titipkan amanah untuk kamu, untuk keluargaku, agar memakai hijab atau kerudung. Saya nggak bilang apa-apa, saya nggak menjawab apa-apa, saya diam saja. Lalu sosok beliau tersebut mengucapkan salam untuk pamitan, dan saya berikan salam kembali, atau saya jawab salam beliau. Hal itu sudah berlalu berbulan-bulan terjadi. Saya pikirkan, karena itu pertama adalah bukan urusan saya, yang kedua saya ini bukan siapa-siapa. Saya takut salah omong ataupun salah takut disampaikan. Lewat konten ini saya keluarkan isi unek-unek saya, kisah pengalaman saya bertemu Gus Dur di channel ini. Mudah-mudahan menjadi ikhtibar, kabar baik untuk saya pribadi, untuk saudara-saudaraku yang mengenal sosok Gus Dur dan keluarganya. Lalu beberapa bulan kemudian ketika saya tidur, saya didatangi oleh sosok tersebut kembali kepada saya, memberikan salam. Saya menjawab salamnya. Lalu beliau mengabarkan lagi amanat, tolong sampaikan kepada keluargaku agar memakai hijab. Akhirnya beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, saya hiraukan omongan tersebut. Beberapa bulan kemudian datang lagi sosok tersebut untuk kedua kalinya mengatakan hal yang serupa. Saya tidak tanggapi lagi, saya hiraukan. Yang ketiga datang lagi, kemungkinan sebagai warning buat saya, kenapa amanah beliau belum disampaikan. Omongannya tersebut sama seperti saya melihat awal Gus Dur pertama kali di tempat parkir mobil taksi. Lalu saya pendam lagi bertahun-tahun hingga saat ini. Apa daya, hati dan pikiran yang mempunyai unek-unek ini tidak bisa terganjal lagi. Mau tidak mau harus saya sampaikan. Mudah-mudahan bagi keluarga besar almarhum Syekh Abdul Rahman Wahid, atau biasa dipanggil Gus Dur, mudah-mudahan ada yang menonton channel saya atau kisah saya. Kisah ini bukan rekayasa, kisah ini tidak direkayasa, kisah ini bukan skenario, tapi real apa adanya.
Allahu a'lam bishawab. Boleh percaya, boleh tidak. Mohon maaf kepada keluarga besar Syekh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Apa yang tadi saya sampaikan itu apa adanya. Mudah-mudahan dengan channel ini terjalinlah suatu komunikasi silaturahim hadapannya kepada saya pribadi, agar kita bisa saling nasihat menasihati. Mudah-mudahan apa yang menjadi cerita ini saya telah sampaikan di channel ini. Baik, saya akan kembali kepada cerita yang pertama. Awal saya bertemu sosok Syekh Abdurrahman Wahid ketika saya sedang memesan kopi dengan teman saya, hingga teman saya membawa kopi 2 gelas, sama-sama kami saling merokok. Datanglah sosok Gus Dur, di mana pakaiannya saya lupa, tapi ada satu yang saya ingat, wajahnya, dan tidak memakai kacamata. Sosok beliau jujur saja saya katakan cerah, bagus, cuman wajahnya tidak seperti orang bersedih, sehingga saya nggak bisa pada saat itu terpaku, nggak bisa berkata apapun dan menilai apapun mengenai sosok tersebut. Intinya adalah beliau datang ke saya itu wajahnya penuh senyum dan berseri, tetapi seperti menyimpan suatu beban. Beliau tidak memakai kacamata selayaknya ketika beliau saat itu. Ini wajahnya lebih baik, lebih bagus. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apa-apa yang saya alami di cerita ini menjadi kabar baik untuk kita semua, khususnya untuk keluarga besar Syekh Abdurrahman Wahid. Sebelum saya tutup, ini adalah bulan Desember. Bulan Desember adalah bulannya Haul Gus Dur tahun 2025. Mudah-mudahan apa yang menjadi amalia Gus Dur pada masa hidupnya menjadi jalan penerang untuk kami sebagai ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan dapat meneruskan perjuangan beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.